Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-ajizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Wa qala aidan alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin al ayah. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasiyun al hadis. Alhamdulillah, pada malam ini atas karunia dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul lagi dan bermuajahah di tempat yang bikin nyaman, di tempat yang bisa mengantarkan seseorang selamat dunia dan akhirat, yaitu di Masjid At-Taubah. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'it-tabi'itnya, dan mudah-mudahan sholawat beserta salam ini sampai kepada kita semua sehingga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza atau di yaumul qiyamah. Yang saya hormati penguasa Masjid At-Taubah ya semuanya penguasa, yaitu Al-Mukarram Ustadz Effendi Jarkasi. Yang saya hormati Ketua Sahabat At-Taubah Mas Ramanto. Yang saya hormati semua pengisi Masjid At-Taubah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini berhubung jam sudah menunjukkan jam 1 kurang 10. Itu kan benar kan? Sahabat At-Taubah yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar dan menyadari bahwa hidup ini lagi menghadapi dua masalah. Satu masalahnya menghadapi kehidupan dunia. Yang kedua, kita lagi menghadapi kehidupan akhirat. Nah, dua masalah yang harus kita hadapi dan yang harus kita jalankan. Apa perbedaan kehidupan dunia dan akhirat? Kalau kehidupan dunia kelihatannya nyaman, kelihatannya bisa bahagia, tapi pada kenyataannya bikin lelah dan bikin capek. Itu kehidupan dunia. Kelihatannya enak, nyaman, padahal mah nggak nyaman. Tanya aja di sini yang kehidupannya secara dunianya, secara materinya siapa coba? Siapa? Mas Uri. Ya. Tanya aja sama Mas Uri. Mas Uri, kehidupan dunia seperti apa? Dia punya bengkel, capek nggak punya bengkel? Ya, kelihatan yang nggak punya bengkel itu enak ya. Mas Uri punya bengkel, banyak pemasukannya. Enak ke Mas Uri? Enggak enak. Enak ya. Contoh aja, ada yang pernah naik kapal atau helikopter atau pesawat nih? Mas Rudi ya, alias Ami Cunang. Pernah? Tank baja. Orang yang di hari ini belum pernah naik pesawat, kelihatan enak naik pesawat nih. Tanya aja sama Mas Rudi, ketika naik pesawat gimana perasaannya? Nyaman nggak? Ada rasa takut? Nggak nyaman loh. Ya, nggak nyaman. Itu kelihatannya gitu kan. Mabok. Seperti itu, kehidupan ini seperti itu. Kelihatannya nyaman, padahal nggak bikin nyaman.
Kadang-kadang kehidupan dunia itu bikin mengkhawatirkan gitu. Yang sekarang di hari ini yang punya mobil itu kelihatannya nyaman, tapi bagi orang yang belum punya mobil kelihatan nyaman kan. Tapi bagi orang yang sudah punya mobil nyaman nggak? Banyak pusingnya nih. Harus ngebensinin, harus ini dan itu. Ya, pajak, mikirin dan yang lain-lainnya gitu kan. Ternyata nggak nyaman kehidupan dunia itu. Ketika sudah dirasakan. Itu kehidupan dunia dan semuanya kehidupan dunia seperti itu. Contoh yang punya sawah, yang punya sawah hektaran atau bauan, banyak sawahnya. Contoh 10 hektar siapa? Mas Alus. Katanya punya. Bukan. Kelihatan sama orang yang tidak punya sawah, kelihatannya enak nih, punya sawah banyak gitu. Tapi bagi orang yang sudah punya sawah sekian hektar atau 10 hektar contohnya, itu nggak nyaman, apalagi banyak tikus. Apalagi musim kemarau, harus nyedot, harus ini dan itu, nggak nyaman, bikin capek. Capek apa? Capek lahir dan batin, pikirannya capek. Tanya aja saya sama petani nih yang di Hawarkolot itu banyak yang banyak sawahnya, pusing tanya. Ketika beli nasi goreng sambil promosi nih. Ketika beli nasi goreng, Pak dari mana? Dari sawah. Sawahnya berapa bau Pak? Berapa hektar? 10 katanya. Capek nggak Pak? Capek banget Ustaz. Siang dan malam gitu, harus mikirin sawah. Berarti enak saya ternyata. Nggak punya sawah, nggak capek, nggak mikirin sawah gitu. Seperti itu, dunia itu seperti itu. Yang dagang di hari ini siapa yang dagang? Mas Peri, Mas Surdi. Tanya aja capek nggak? Capek. Subuh-subuh harus apa? Harus ke pasar. Hasilnya ada yang nyuri. Motornya ada yang nyuri. Bikin capek. Capek nggak? Capek. Bagi orang yang nganggur, kata orang yang nganggur, enak sih Mas Surdi, jualannya laris bu. Ya banyak, ini banyak pesenannya gitu. Tanya aja Mas Rudi, bener nggak nyaman? Nggak nyaman, capek, karena terpaksa, betul nggak? Kalau ada uang mah nggak bakalan jualan, terpaksa gitu. Walaupun capek terpaksa gitu. Semuanya nih urusan dunia itu seperti itu, bikin nggak nyaman sebetulnya. Maka jangan terlalu ambisi dengan urusan dunia. Jangan yang dikejar dunia saja, karena bikin capek. Demi Allah bikin capek. Beda dengan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu kelihatannya nggak bikin nyaman, nggak bisa bahagia, tapi ternyata orang yang mengejar atau yang menjalankan urusan akhirat itu bikin nyaman demi Allah. Coba aja, kelihatan orang yang sholat bikin nyaman. Apa nyamannya sih? Angkat tangan, takbir Allahu Akbar, terus ruku. Apa nyamannya coba? Kelihatannya kan, kelihatannya bagi orang yang nggak sholat kan kelihatan nggak nyaman. Maka orang yang nggak sholat itu nggak sholat. Kenapa? Karena apa? Karena kelihatannya sholat itu nggak nyaman. Padahal apa? Ketika kita menjalankan urusan akhirat diantaranya sholat itu bikin nyaman, betul nggak? Rasakan. Ketika antum ketika belum sholat gimana rasanya? Coba. Gelisah ya. Ketika sudah sholat gimana? Bikin nyaman. Ya. Tambah gelisah. Wah, ada masalah itu mah. Ya kan? Semua urusan akhirat seperti itu. Makanya urusan akhirat dan urusan dunia itu bertolak belakang sebetulnya. Bedanya seperti itu. Kalau urusan dunia sekali lagi kelihatannya nyaman, kelihatannya bikin enak, kelihatannya nggak capek, padahal bikin capek, bikin nggak nyaman. Nggak nyaman tidur. Contoh banyak harta lah. Hartanya banyak, emas punya, mobil punya, semuanya punya. Dia selalu punya. Tapi orang yang banyak harta itu nggak nyaman tidur, takut ada yang nyuri, takut ini, takut itu. Beda dengan orang yang nggak punya apa-apa. Ketika tidur, dia tidur nggak mikirin apa-apa. Nggak takut ada yang nyuri karena nggak punya apa-apa. Seperti itu. Beda antara tukang beca dan tukang yang punya jabatan gitu, yang punya harta banyak. Beda, tidurnya beda. Kalau tukang beca tidur bisa tidur nyenyak karena kecapean. Tapi kalau orang yang banyak harta itu biasanya nggak nyaman, gelisah dan gelisah. Gitu. Sahabat At-Taubah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi bukan berarti kita itu harus miskin, harus tidak punya apa-apa, bukan seperti itu. Tapi harus apa? Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan harta itu harus tujuannya untuk akhirat semuanya. Maka dunia itu bisa bikin nyaman kalau dunia itu tujuannya untuk akhirat. Mobil untuk akhirat, apapun untuk akhirat, uangnya untuk akhirat, tujuannya untuk akhirat, maka akan bikin nyaman. Kalau tujuannya hanya tok urusan dunia, maka semuanya tidak akan bikin nyaman. Contoh, kita makan sebaliknya.
urusan dunia ya untuk dunia, urusan akhirat untuk dunia lagi tujuannya. Hanya untuk dunia kita. Padahal harus apa? Dunia harus untuk apa? Untuk akhirat, akhirat untuk akhirat gitu. Kalau kita mah apa? Jangankan urusan dunia, urusan akhirat juga untuk dunia. Tujuan sholat ingin kaya, wirid ingin kaya. Yang bagaimana nyaman? Makanya tadi orang yang sholat enggak nyaman berarti sholatnya tujuan untuk dunia. Itu. Kalau tujuan untuk akhirat akan bikin nyaman. Tujuannya untuk akhirat. Harusnya untuk akhirat. Sahabat At-Taubah yang saya hormati. Nah, bagaimana supaya urusan dunia itu untuk akhirat? Maka kita itu dalam kehidupan ini, untuk menghadapi kehidupan ini, yaitu menghadapi kehidupan akhirat dan kehidupan dunia itu dengan cara apa? Dengan cara apa yang Allah berikan. Cara yang Allah berikan. Di mana caranya? Caranya mengikuti aturan Allah. Apa aturan Allah? Yaitu Al-Quran. Ketika hidup kita mengikuti aturan Al-Quran, maka hidup kita itu akan bikin nyaman. Ikuti aturan Al-Quran. Dagang, bagaimana cara dagang seperti Al-Quran. Dalam semua kehidupan, dalam semua aspek kehidupan harus pakai aturan Allah, yaitu aturan Al-Quran. Karena Al-Quran itu, ingat, Al-Quran itu adalah temanya apa? Al-Quran apa? Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Apa sih hebatnya Al-Quran? Sampai-sampai harus dijadikan aturan hidup. Sampai-sampai harus menjadi pedoman hidup. Ini perintah Allah juga loh. Kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-20, hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman, Al-Quran ini adalah undang-undang, Al-Quran ini adalah aturan. Bagi siapa? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang meyakininya. Ketika kita yakin, jadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup, menjadi aturan hidup. Bagi orang yang yakin. Tapi di hari ini, dari dulu sampai hari ini, banyak orang yang tidak meyakini terhadap Al-Quran. Sampai hari ini, sampai detik ini. Malah mungkin sampai hari kiamat banyak orang yang tidak meyakini kepada Al-Quran. Padahal Allah sendiri ketika ada orang tidak meyakini terhadap Al-Quran, Allah tantang. Allah tantang. Ketika kita meragukan Al-Quran, masa Al-Quran bisa bikin nyaman, masa Al-Quran itu ya ketika kita mengikuti Al-Quran bisa hidup kita bisa nyaman, bisa tenang, bisa enjoy gitu. Bisa selamat dunia dan akhirat. Allah tantang di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Bagaimana kata Allah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u suhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Apa artinya? Wa in kuntum fi raibim. Jika kamu meragukan Al-Quran yang telah diturunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Muhammad, maka kata Allah, fa'tu bi suratim mim mislih. Coba datangkanlah satu surat. Coba datangkan satu surat saja, kata Allah. Datangkan satu surat. Semisalnya seperti Al-Quran, bahasanya, tata bahasanya, mantek balagoh bayarnya. Coba datangkan. Datangkan profesor, datangkan, bisa enggak? Kata Allah, jika kamu masih meragukan terhadap Al-Quran, ditantang oleh Allah. Dan kata Allah, wad'u suhada'akum, dan coba datangkanlah penolong-penolongmu. Datangkanlah coba penolongmu min dunillah, selain Allah. In kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Sampai Allah seperti itu. Makanya kita harus yakin terhadap Al-Quran. Kalau kita tidak yakin, Allah sendiri menantang kita. Harus yakin seyakin-yakinnya. Jangan kurang dari 100% keyakinan terhadap Al-Quran. Sahabat yang saya hormati, seperti apa keajaiban-ajaiban Al-Quran sampai ketika orang yang menjalankan Al-Quran, mengikuti aturan Al-Quran, hidupnya bisa selamat dunia dan akhirat. Di dunianya akan mendapatkan kebahagiaan dan di akhiratnya juga sama. Di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat
juga pun akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana caranya? Ikutilah aturan Allah, yaitu Al-Quran. Apa keajaibannya? Ketika kita membicarakan tentang keajaiban Al-Quran, jangankan satu Al-Quran, satu surat saja, keajaiban Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa. Nah, sahabat yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah telah menurunkan Alkitab itu sebanyak berapa kitab itu yang diturunkan oleh Allah? Berapa kitab? Berapa? 4. Betul ya. Tapi kurang sedikit. Itu yang populernya, yang wajib diketahuinya. Contoh gini, malaikat yang wajib diketahui itu berapa? 10. Tapi sebetulnya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? Berapa? Ribuan kan, sampai ribuan. Nabi ada berapa? 25. Yang populernya, yang terkenalnya, yang wajib diketahuinya. Tapi Nabi itu banyak. Nah sama Al-Quran juga, bukan Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah juga, yang populernya, yang terkenalnya itu adalah 4. Kitab apa? Kitab Jabur, kitabnya Ami Cunong. Kitab apa? Kitab Jabur, kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu yang wajib kita ketahuinya. Tapi sebetulnya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi itu sejumlah 104 kitab. Jumlah 104 kitab, kurang 100 ya. 4 kitab tapi kurang 100 tadi. 104 kitab. Seluruh makna di dalam 104 kitab itu dikumpulkan, maknanya itu dikumpulkan di dalam 3 kitab. Kitab apa saja? Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil, yang ketiga kitab Al-Quran. Yang 104, ingat, yang 104 itu maknanya seluruhnya dirangkum atau dikumpulkan di dalam 3 kitab. Kitab apa tadi? Kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran maknanya itu dikumpulkan di dalam kitab Al-Quran. Maknanya ini Taurat, Injil. Nah, dikumpulkan seluruh maknanya itu dirangkum di dalam Al-Quran. Nah, seluruh makna Al-Quran terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah nih, Al-Fatihah itu rangkuman dari seluruh kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi. Sahabat yang saya hormati, seluruh makna Al-Quran dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Yang dibahas di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fatihah, mencakup di dalam Al-Quran itu mencakup 3 hal. Karena dalam Al-Quran itu mencakup tiga hal. Yang pertama mengenai akidah. Ya, mengenai akidah. Al-Quran itu dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Nah, itu mencakup 3 hal. Yang pertama mencakup tentang apa? Tentang akidah. Mananya itu? Tentang ngebahas akidah, sebetulnya ngebahas akidah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah, yaitu di dalam surat Al-Fatihah adanya. Yang artinya saya bacakan artinya, antum-antum bacakan Arabnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillah Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini maknanya tentang akidah. Mana tentang akidah? Hanya di 1 ayat. Jadi seluruh makna Al-Quran tentang masalah akidah dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, hanya di 2 ayat. Yang kedua, mengenai bahasan tentang ibadah. Seluruh Al-Quran itu mengenai bahasanya tentang ibadah sebetulnya. Nah, ini terangkum di dalam, maknanya itu terangkum di dalam surat Al-Fatihah, yang artinya hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami
pertolongan. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan, udah segitu. Satu ayat kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tentang ibadah. Yang ketiga, Al-Qur'an itu merangkum tentang apa? Membahas tentang manhaj hidup. Manhaj itu tujuan hidup. Artinya, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Al-Qur'an itu seperti itu. Jadi maknanya dalam Al-Qur'an seperti itu. Makanya jangan aneh nih. Ketika dalam acara apapun, acara syukuran haji, acara syukuran pernikahan, surat Al-Fatihah itu selalu hadir. Syukuran rumah, mau acara-acara apapun, maka jangan Al-Fatihah. Mendoakan orang yang sakit, yaitu diwakili dengan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena seolah-olah ketika kita membacakan Al-Fatihah, seolah-olah sudah membacakan seluruh makna di dalam Al-Quran. Makanya diwakili dengan surat Al-Fatihah. Maka jangan aneh nih, enggak bid'ah, enggak bid'ah itu tuh. Ada dasarnya seperti itu. Kenapa ulama berinisiatif ketika dalam acara mendoakan orang yang meninggal, dalam acara apapun itu Al-Fatihah selalu dibacakan, bukan yang lainnya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu mengandung maknanya, itu mengandung seluruh Al-Quran. Maka bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu. Sahabat yang saya hormati, dan perhatikan tadi berapa surat? Jumlah kalau surat itu berapa surat? 114 kalau suratnya ya dalam Al-Quran itu 114 surat jumlahnya. Kalau hurufnya berapa huruf? Ada yang tahu? 60.000 hurufnya. Ke ayat berapa ayat tadi? Ya, ayat segitu. Kalau suratnya berapa? 114 surat. Nah, sekarang yang pertanyaannya apa? Yang kedua pertanyaannya, berapa huruf di dalam Al-Quran? Berapa? Hurufnya nih, hurufnya. Ayatnya berapa? Udah banyak kan? Suratnya 114 surat. Kalau hurufnya berapa? 28, pintar. 28. Coba. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Coba. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Anas tidak terlepas dari huruf 28. Hurufnya cuma 28. Nah, sekarang nanya, kalimatnya berapa kalimat? Banyak. Kalau kalimatnya banyak. Kalimatnya berapa? Kalimatnya juga cuma 3 kalimat. 1 kalimat isim, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat haraf. Cuma 3 kalimat. Banyak sih ya. Itu kalimatnya seperti itu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Objek, subjek, apa satu lagi? Predikat. Itu seperti itu. Ya. Sahabat yang saya hormati, kembali lagi kepada pembahasan keajaiban. Kalau kita membahas keajaiban seluruhnya, waktunya nggak bakal buru, karena jam 1 udah jam 1 lebih 10 menit. Ya. Satu surat saja. Apa keajaibannya nih? Keajaiban surat Al-Fatihah. Salah satu keajaiban surat Al-Fatihah yaitu bisa menjadikan obat bagi semua penyakit. Ya. Bisa menjadikan obat bagi semua penyakit. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwa Jabir, sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah ditawarkan atau ditanya oleh sang Nabi, yaitu Nabi Muhammad, wahai Jabir, maukah kamu aku beritahu surat yang paling agung, yang paling utama yang diturunkan di dalam Al-Quran? Jabir menjawab, ya pasti ya Rasulullah, aku mau tahu surat apa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yaitu Al-Fatihah, yang di dalamnya terdapat obat untuk semua penyakit. Semua penyakit. Karena penyakit itu ada berapa penyakit? Semua penyakit itu ada berapa? Ada berapa? Ada 2 penyakit. Nggak banyak. 1 penyakit lahir, 2 penyakit batin. Penyakit medis dan non medis. Nah, semuanya kata Rasulullah SAW bisa diobati dengan surat Al-Fatihah.
Ustaz, mana buktinya surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit medis contohnya? Karena kebanyakan penyakit medis itu diobati dengan obat-obat dari apotek, obat-obat dari dokter, yang mengobatinya juga dokter, rumah sakit gitu. Mana buktinya? Kita buktikan. Dan kita harus meyakini dan mengimani seiman-imannya, seyakin-yakinnya bahwa surat Al-Fatihah itu bisa menjadikan obat. Maka sebelum kita datang ke dokter itu, boleh ke dokter, boleh, tapi diobati dulu dengan Al-Quran, yaitu dengan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu bisa menjadikan obat yang bisa kita rasakan, bisa dijadikan obat, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, di dalam hadis ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini riwayat Abu Mutawakkil An-Nazi. Pernah terjadi pada diriku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, pernah terjadi pada diriku sakit yang mengganggu, hampir saja aku tidak dapat bergerak. Hal itu terjadi saat aku tawaf. Lalu aku segera membacakan surat Al-Fatihah dan aku usap ke tempat sakitnya. Maka bagaikan ada batu yang jatuh, yaitu sembuh tiba-tiba. Ketika siapa? Abu Sa'id Al-Khudri lagi melaksanakan tawaf. Tiba-tiba pusing 7 keliling. Kalau istilah sekarang penyakit apa? Vertigo. Pusing kepalanya. Lagi tawaf nih. Nah, lalu Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah. Diulang-ulang. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba kayak ada batu yang jatuh. Yaitu sembuh, tiba-tiba sembuh. Hal itu telah aku praktekkan berulang-ulang. Aku juga mengambil segelas air Zam-Zam. Lalu aku bacakan surat Al-Fatihah berkali-kali, kemudian aku minum. Aku merasakan manfaat dan kekuatan dari kekuatan surat Al-Fatihah yang tidak aku dapatkan seperti itu pada obat lain. Ternyata lebih hebat, lebih manjur daripada obat Paramek, daripada Mixagrip. Surat Al-Fatihah itu, coba. Asal kita yakin seyakin-yakinnya. Boleh. Makanya ketika ada orang minta air, oh itu mah dukun, bukan, bisa. Ini dicontohkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Pernah dia melakukannya, mengambil air Zam-Zam satu gelas air Zam-Zam, terus dia membacakan surat Al-Fatihah. Dan itu bukan ketika tawaf saja, di rumah juga seperti itu katanya. Jadi ketika dia sakit, dia mengambil air 1 gelas. Kalau ada air Zam-Zam, bacakan surat Al-Fatihah diulang-ulang. Yang paling baiknya ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, ganjil, bacakan diulang-ulang. Makanya ketika ada sekarang musim panas ya, anak panas, bacakan surat Al-Fatihah saja. Ya, bacakan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu adalah seperti itu. Malahan boleh nggak usah dibacakan sama orang lain. Ini boleh dibacakan sama orang lain. Surat Al-Fatihahnya, tolonglah saya bacakan surat Al-Fatihah, saya lagi sakit. Kalau apa? Kalau kitanya tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Kalau bisa ya sendiri, kenapa harus minta sama orang lain? Kalau kita tidak bisa, baru Pak Dede ya. Kalau Pak Dede nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW lagi safar. Safar itu lagi ada dalam perjalanan nih ke suatu tempat, di tempat yang ada di daerah Arab. Itu ke pedalaman. Nah, ke pedalaman tersebut daerahnya diisi oleh orang-orang orang-orang ortodok lah, orang-orang Baduy di Arab nih. Nah, tiba-tiba banyak sahabat yang kelaparan, nggak ada yang ngasih, coba, nggak ada yang ngasih, jangankan ngasih minum, ngasih makan, ngasih minum juga tidak ada. Ya gimana nih, minta ke siapa? Tapi qadarullah, atas kekuasaan, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu warga di sana, suku pedalaman yang lari-lari. Siapa, sambil berteriak, siapa di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan kepala sukuku? Siapa? Kepala sukuku lagi apa? Lagi terkena sengatan binatang. Tawon, nggak tahu, kalajengking ya, tahu. Ya, nggak ada yang bisa ini. Yang akhirnya salah satu sahabat mengacungkan tangannya, aku bisa. Yang lainnya, kok kenapa bisa? Emang kamu bisa?
Setahu aku kamu itu nggak bisa apa-apa. Pokoknya tenang aja lah. Pokoknya saya mau gitu. Bisa, pokoknya saya bisa gitu. Pede banget gitu. Yang apa? Mungkin beliau pernah mendengar Rasulullah bahwa surat Al-Fatihah itu bisa jadi obat. Gitu. Itu aja. Yang lainnya bisa. Ya akhirnya sahabat tersebut dibawa ke kepala suku tersebut, datang ke rumahnya. Ketika ke rumahnya dia membacakan apa? Surat Al-Fatihah 7 kali diulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin, terus 7 kali. Qadarullah, atas izin Allah, yang tadinya kepala suku yang bengkak terkena sengatan binatang, atas izin Allah sembuh seketika. Nah, bacanya dengan apa? Dengan keyakinan yang penuh. Kita makan ragu baca Al-Fatihah benar enggak ya? Kata Ustaz itu benar enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar enggak kata Ustaz ya? Gitu. Ya bagaimana bisa? Makan jangan ragu, kan kata Allah, kalau kalian ragu saja, jangankan enggak yakin, ragu saja, benar enggak Al-Quran itu ya bisa menyembuhkan? Ya iya, enggak bakalan sembuh. Harus yakin 100%, jangan kurang dari 100%. Ketika kita sakit, ketika anak sakit, ketika istri sakit, bacakan surat Al-Fatihah dengan seyakin-yakinnya. Karena Al-Quran itu bisa menjadikan obat. Surat Al-Fatihah itu bisa menjadikan obat. Yakin 100% yakin. Harus yakin. Ya, Mi Cunong. Ketika lagi stres baca surat Al-Fatihah. Enggak tahu baca surat Al-Fatihah. Tuh. Bagaimana surat yang lain? Sama surat yang lain juga mempunyai keutamaan, mempunyai kehebatannya masing-masing. Tapi sebetulnya tidak semua surat, tapi secara global, secara keseluruhan semua Al-Quran misalnya, semua Al-Quran. Tapi ada Al-Quran tertentu, surat-surat tertentu yang mempunyai keutamaan masing-masing. Seperti surat Al-Fatihah tadi bisa menjadikan obat. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran juga bisa. Ya. Apa keutamaannya? Nah, salah satu keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya di hari kiamat kelak dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah 2 surat Az-Zahrain. 2 surat Az-Zahrain. Jadi singkatan ya. Ada singkatan itu surat Falaq Binas. Singkatannya apa? Surat Al-Falaq dan Anas itu Al-Mu'awwadatain ya kan singkatannya. Nah, kalau surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran singkatannya itu adalah Az-Zahrain. Bacalah surat Az-Zahrain, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Sesungguhnya kelak di hari kiamat keduanya akan datang laksana 2 mendung atau 2 laksana 2 rembulan dan matahari. Nanti di akhirat kelak. Dan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran itu kelak akan mencari-cari si pembacanya. Kalau seandainya nih Mas Alus di dunianya pernah membacakan surat Al-Baqarah dan Al-Imran, maka nanti di akhirat kelak di hari kiamat dia itu akan dijadikan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari nih, mana Mas Alus? Cari ini, ketemunya sama Mas Ramanto. Mas Ramanto, adanya Mas Ramanto, tidak pernah baca, pindah lagi. Saya yang dicari itu Mas Alus. Cari Mas Soleh, Haji Soleh. Cari nggak pernah baca. Cari Mas Uri nggak pernah baca. Yang saya cari itu adalah Mas Alus yang pernah dibacakan, yang pernah membacakan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ini dicari-cari nih. Nggak mesti harus satu Al-Quran. 2 surat saja bisa mendapatkan syafaat. 2 surat saja, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Akan mencari nanti. Mas Lutfi pernah membaca surat Al-Baqarah Al-Imran? Pernah ya. Bacakan supaya menjadikan nanti di akhirat kelak di hari kiamat itu kita mendapatkan syafaat minimal dari 2 surat tersebut. Cukup dengan surat Al-Fatihah juga gitu. Makanya kembali lagi cukup dengan surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu bisa mewakili, mananya itu surat-surat yang 113 ya. 113 diwakili dengan surat Al-Fatihah. Makanya jangan aneh ketika di dalam sholat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau sholatnya 4 rakaat ya. Kalau sholatnya 3 rakaat, semuanya harus membacakan surat Al-Fatihah. Kalau tidak membacakan Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, tidak
tidak sah kalau tidak membacakan surat Al-Fatihah. Itu berarti jawaban kenapa kita itu harus membacakan di dalam sholat itu harus membacakan surat Al-Fatihah. Karena cukup kalau kita harus membacakan seluruh Al-Quran, gak mungkin bisa, ya, gak mungkin bisa. Sahabat yang saya hormati, dah cukup sekian kajian di malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada penyampaian yang salah, tolong dibenarkan, ya. Tapi bila mana ada penyampaian yang benar, berarti itu datang dari Allah dan Rasulnya. Dan barangkali ada yang mau bertanya, silahkan sebelum ditutup, atau kurang paham.